Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan implementasi manajemen risiko pada unit usaha ayam sambal ijo. Pertama-tama di sini ada anggota kelompok kami, ada Alma Aulia Ramadhani, ada Mulfa Deliana, ada Nuri Nurjana, ada Aditya Randika, Salma Silti Alvin, dan Pipit Selviana, dan yang terakhir saya sendiri, Novianto Bayu Nugroho. Langsung saja. Yang pertama di sini ada latar belakang. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan atau UMKM karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan atau UMKM terhadap kerugian yang mungkin timbul. Manajemen risiko juga digunakan untuk memberi informasi yang mendasar mengenai konsep manajemen risiko serta perlunya penerapan manajemen risiko dalam suatu perusahaan atau UMKM. Kami di sini memilih UMKM salah satu rumah makan di Cimahi, yaitu Ayam Sambal Ijo, karena usaha rumah makan di Cimahi, tepatnya di belakang kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani ini, sangat berkembang pesat dan sangat ramai peminat terutama kalangan anak muda. Rumah makan ini juga menawarkan aneka sate-sate nikmat khas angkringan. Walaupun berkhaskan angkringan, tetapi rumah makan ini buka mulai dari jam 9 pagi sehingga tak perlu menunggu malam untuk nongkrong makan ragam sate angkringan. Rumah makan ini sudah berdiri sejak 2016 dengan menu andalannya yaitu ayam goreng sambal hijau yang dibanderol mulai Rp15.000. Rumah makan ini biasanya tutup pada pukul 8 malam, namun seringkali tutup lebih awal karena sudah habis. Meskipun usaha rumah makan ini didukung oleh tren yang positif, akan tetapi mempunyai berbagai resiko dalam usaha. Oleh karena itu, menganalisis usaha sangat diperlukan dalam suatu bisnis atau usaha dengan tujuan bisa meminimalisir risiko yang terjadi dan dapat mengendalikannya dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulfa Deliana dengan NIM 51111811003. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari warung ayam ijo ini. Warung ayam ijo ini bergerak dalam bidang kuliner, yang mana menu utamanya itu yaitu ayam yang menggunakan sambal ijo. Warung ayam ijo ini pertama tercipta karena Ibu Risita yang suka masak ayam ijo di rumahnya, dan kemudian masakan tersebut selalu dipuji-puji oleh anaknya. Maka dari itu Ibu Risita mempunyai ide untuk membuka warung ayam ijo ini. Akhirnya ide tersebut itu terrealisasikan dan Ibu Risita membuka warung ayam ijo resmi pada tanggal 18 Agustus 2013. Awalnya warung ayam ijo ini mempunyai tempat makan yang kecil di daerah belakang kampus Unjani. Namun seiringnya banyak peminatnya, maka ayam ijo ini memperluas tempat warungnya tersebut. Warung ayam ijo ini juga memiliki menu yang sangat bervarian, seperti ayam bakar, ayam goreng, tahu, tempe, telur, usus, kulit, dan sate ayam, serta menyediakan juga berbagai minuman dingin. Sehari warung ayam ijo ini menghabiskan kurang lebih 15 kg ayam, sehingga menghasilkan pendapatan kotor sebesar 2 juta hingga 3 juta di masa pandemi seperti ini. Selanjutnya, identifikasi risiko pada warung ayam ijo. Dengan terbentuknya warung ayam ijo sebagai UMKM di bidang kuliner ini, pasti dong tentunya memiliki berbagai macam lika-liku jalan bisnis ini. Salah satunya itu memiliki risiko. Dengan ini kita identifikasikan risiko yang ada. Risiko muncul dari berbagai sumber dan berbagai macam kelompoknya, seperti dalam bidang manajemen, dalam bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia, dan bidang operasionalnya.
Metode yang kami gunakan untuk menganalisis risiko pada UMKM Warung Ayam Ijo ini melalui survei langsung dan wawancara langsung kepada pemiliknya yang bernama Ibu Rosita dan Bapak Ferry, sehingga kita dapat mengetahui dan menganalisis risiko apa saja yang dapat dihadapi hingga ke pemantauan risiko tersebut. Kemudian, tahapan identifikasi. Pertama, penentuan konteks sasaran dan tujuan. Kami melakukan analisis ini dengan sasaran dan tujuan langsung dan jelas kepada warung ayam ijo ini. Yang kedua, identifikasi mengenali risiko. Kami akan mengetahui penyebab dan kelompok sumber risikonya. Yang ketiga, sumber informasi untuk mengenali risikonya. Kami melakukan analisis ini langsung kepada pemiliknya. Maka, informasi yang kami dapatkan itu berasal dan bersumber dari internalnya bisnis UMKM warung ayam ijo ini. Karena memang segala operasional dari warung ayam ijo ini dilihat atau dipantau langsung oleh pemiliknya, yaitu Ibu Rosita dan Bapak Ferry selaku pemiliknya ini. Dan yang keempat, teknik mengenali risiko. Teknik yang kami pakai dalam menggunakan UMKM warung ayam ijo ini, kami melakukannya dengan mensurvei dan mewawancara secara langsung kepada warung ayam ijo ini di Jalan Ibu Gadinda Cibeber dekat kampus Belakang Unjani Cimahi. Saya Alma Aulia Ramdhani Putri dengan NIM 5111811004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko dari UKM ayam sambal ijo. Nah, yang pertama itu ada risiko pemasaran yang di dalamnya terdapat kurangnya memahami strategi pemasaran. Nah, jadi pemilik tidak memahami strategi pemasaran yang digunakan serta kurang memperhatikan perubahan-perubahan di lingkungan eksternal seperti perubahan teknologi, sehingga promosi yang digunakan juga tidak mengikuti perubahan zaman gitu. Lalu yang kedua itu harga tidak sesuai dengan pasar yang ada, di mana target pasar UKM ini adalah mahasiswa. Namun harga yang ditetapkan itu terbilang cukup mahal untuk kantung mahasiswa. Lalu yang ketiga itu persaingan harga dengan sesama UKM yang sejenis. Nah, pemilik ini juga kurang memperhatikan penetapan harga yang ditetapkan oleh UKM yang sejenis, yaitu pesaing mereka gitu, yang terbilang ada yang lebih murah dibandingkan dengan UKM ayam goreng sambal ijo ini. Nah, lalu yang keempat, jangkauan pemasaran itu kurang luas. Nah, jadi pemilik itu menetapkan target pasar utama yaitu mahasiswa, sedangkan di lingkungan di mana tempat ayam goreng sambal ijo ini berdiri pun masih terdapat target-target pasar yang lain gitu, yang bisa menguntungkan untuk UKM tersebut. Lalu yang kedua itu ada risiko operasional yang di dalamnya terdapat bahan baku yang kurang berkualitas. Nah, jadi pemilik kurang memperhatikan kualitas bahan baku yang ada dan tidak selektif dalam memilih supplier. Lalu yang kedua itu alat memasak yang tidak berfungsi dengan baik gitu. Dan pemilik juga tidak memperhatikan kualitas dari alat masak yang akan digunakan, sehingga terjadi kerusakan yang dapat menghambat proses pembuatan produk. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kelalaian pekerja. Nah, kelalaian pekerja di sini tuh seperti pekerja kurang cekatan ketika bahan baku sampai gitu. Jadi, ketika bahan baku sampai tidak cepat-cepat dimasukkan ke dalam freezer atau tidak cepat-cepat dibersihkan gitu, sehingga hal ini juga dapat menurunkan kualitas dari bahan bakunya. Yang ketiga itu ada risiko keuangan. Di risiko keuangan yang pertama terdapat harga bahan baku yang semakin sini semakin mahal. Jadi adanya perubahan harga bahan baku terutama pada hari tertentu seperti hari raya Idul Fitri atau pada bulan suci Ramadan. Nah, lalu yang kedua itu salah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan dari kelalaian sumber daya manusia sehingga terjadi kesalahan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, lalu yang ketiga itu keteladoran pekerja dalam memberikan kembalian kepada konsumen. Nah, terkadang ketika pada kondisi tertentu di mana UKM ini sedang ramai, ada hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi pekerja kurang kompeten gitu saat memberikan kembalian kepada konsumen sehingga terjadi kesalahan. Nah, lalu yang keempat itu tidak terjualnya produk seluruhnya gitu. Jadi produk yang sudah ditetapkan ini tidak terjual sepenuhnya sehingga mengalami kerugian.
Lalu yang terakhir itu ada resiko dari sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu menurunnya performa kinerja pekerja. Nah, hal ini tuh tentu saja dapat mempengaruhi proses pembuatan produk maupun dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Lalu yang kedua, cedera dalam memasak. Ketika tenaga kerja tidak berhati-hati dalam memasak, itu dapat menyebabkan cedera dalam memasak, baik itu terkena cipratan minyak ataupun hal lainnya. Lalu yang ketiga, pekerja tidak cekatan. Pekerja yang tidak kompeten ini juga dapat menghambat proses pembuatan produk maupun saat melayani konsumen. Jadi hal ini tuh tentu saja harus mendapat perhatian. Perkenalkan, nama saya Bebe Salviana dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan memaparkan pengukuran risiko pada warung ayam hijau. Yang pertama adalah risiko keuangan. Harga bahan baku yang semakin sini makin mahal, probabilitasnya adalah 50%, yang artinya mungkin terjadi dengan frekuensi kejadiannya yaitu kurang dari 3 kali dalam sebulan. Dan dampaknya memiliki skor 3, artinya masalah yang ditimbulkan dapat mempengaruhi tujuan UMKM. Yang kedua adalah salah mencatat pemasukan dan pengeluaran, probabilitasnya adalah 80%. Yang artinya jarang terjadi dan dengan frekuensi kejadiannya yaitu 4 kali dalam sebulan, dan dampaknya memiliki skor 3, artinya masalah yang ditimbulkan masih bisa ditangani. Lalu yang ketiga adalah keteledoran dalam memberikan kembalian pada konsumen. Probabilitasnya adalah 100%, yang artinya hampir pasti terjadi dan frekuensi kejadiannya itu lebih dari 4 kali dalam sebulan. Dampak yang terjadinya yaitu memiliki skor 3, artinya mempengaruhi tujuan UMKM. Yang keempat yaitu tidak terjualnya produk mengakibatkan kerugian, probabilitasnya adalah 85%, artinya hampir pasti terjadi dengan frekuensi kejadiannya lebih dari 4 kali dalam sebulan. Dampaknya pada perusahaan yaitu memiliki skor 2, masalah, artinya itu masalah yang ditimbulkan masih bisa ditangani. Yang kedua, selanjutnya itu adalah risiko pemasaran. Yang pertama, kurang memahami strategi pemasaran, probabilitasnya adalah 20%. Artinya paling kemungkinan tidak terjadi dengan frekuensi kejadiannya kurang dari 2 kali dalam sebulan. Dampak yang memiliki skor 1, artinya tidak menimbulkan masalah. Yang kedua, harga tidak sesuai dengan pasar, yang probabilitasnya adalah 25%. Artinya paling kemungkinan tidak terjadi dengan frekuensi kejadiannya kurang dari 2 kali dalam sebulan, dan dampak yang dirasakannya yaitu memiliki skor 1, artinya tidak menimbulkan masalah. Lalu selanjutnya yaitu persaingan harga dengan sesama UMKM yang sejenis. Probabilitasnya adalah 35%, artinya jarang terjadi dan frekuensi kejadiannya kurang dari 2 kali dalam sebulan. Dan dampaknya memiliki skor 2, artinya masalah yang ditimbulkan masih bisa ditangani. Selanjutnya yaitu ada risiko operasional. Yang pertama, bahan baku kurang berkualitas, probabilitasnya adalah 35%, artinya jarang terjadi dengan frekuensi kejadiannya kurang dari 2 kali dalam sebulan, dan dampaknya memiliki skor 2, artinya masalah yang ditimbulkan masih bisa ditangani. Yang kedua, alat masak yang tidak berfungsi dengan baik, probabilitasnya adalah 20%, artinya paling kemungkinan tidak terjadi dengan frekuensi kejadiannya kurang dari 2 kali dalam sebulan, dan dampaknya memiliki skor 1, artinya tidak menimbulkan masalah. Lalu yang ketiga ada kelalaian pekerja, probabilitasnya adalah 30%, artinya jarang terjadi dengan frekuensi kejadiannya kurang dari 2 kali dalam sebulan, dan dampak yang dirasakan oleh UMKM yaitu memiliki skor 2, artinya masalah yang ditimbulkan masih bisa ditangani. Selanjutnya ada risiko SDM. Menurunnya performa kinerja pekerja, probabilitasnya adalah 40%, artinya jarang terjadi dengan frekuensi kejadiannya kurang dari 2 kali dalam sebulan, dan dampaknya memiliki skor 2, artinya masalah yang ditimbulkannya masih bisa ditangani oleh UMKM-nya sendiri. Yang kedua yaitu adalah cedera dalam masak, probabilitasnya adalah 90%, artinya pasti terjadi dan frekuensi kejadiannya lebih dari 4 kali dalam sebulan, dan dampaknya memiliki skor 2 atau masalah yang ditimbulkannya masih bisa ditangani oleh UMKM. Yang ketiga ada pekerja tidak cekatan, probabilitasnya adalah 40%, artinya jarang terjadi dengan frekuensi kejadiannya kurang dari 2 kali dalam sebulan, dan dampaknya memiliki skor 2, artinya masalah yang ditimbulkan masih bisa ditangani. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai pemetaan resiko pada warung ayam hijau. Nah, pada pemetaan ini terdapat beberapa kuadran. Kuadran pertama ini merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dan tingkat dampak sedang sampai tinggi. Nah, yang ada pada kuadran pertama ini yaitu risiko keuangan. Yang pertama itu
adanya keteledoran pekerja dalam memberikan kembalian pada konsumen. Lalu yang kedua itu tidak terjualnya produk mengakibatkan kerugian. Nah, lalu selanjutnya ada kuadran kedua. Nah, kuadran kedua ini merupakan area dengan probabilitas rendah sampai sedang, namun tingkat dampaknya tinggi. Nah, yang ada pada kuadran kedua ini yaitu yang pertama ada resiko pemasaran, yang dimana persaingan harga dengan sesama UKM yang sejenis. Lalu ada resiko operasional, yang pertama itu ada bahan yang kurang berkualitas, lalu adanya kelalaian pada karyawan. Lalu yang ketiga itu ada resiko SDM, yang dimana menurunnya performa kinerja pekerja dan pekerja yang tidak cekatan. Lalu selanjutnya itu ada kuadran 4, yang dimana merupakan area dengan tingkat probabilitas rendah dan kalau terjadi memiliki dampak yang rendah. Nah, yang ada pada kuadran 4 itu yaitu resiko pemasaran. Nah, pada resiko pemasaran ini yang pertama itu kurang memahami strategi pemasaran. Lalu yang kedua itu harga tidak sesuai dengan pasar. Lalu ada risiko operasional, yang dimana alat masak tidak berfungsi dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurin Nurjana dengan NIM 511118127. Di sini saya akan memaparkan mengenai risiko pengendalian pada UMKM hijau, yaitu dilihat dari sisi risiko pemasarannya dan juga risiko operasionalnya. Dan pertama-tama saya akan memberitahu risiko pengendalian dan sisi pemasarannya. Nah, yang pertama kan ada kurang memahami strategi pemasaran. Nah, pengendaliannya itu yaitu dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan juga mengikuti perubahan-perubahan teknologi yang pesat. Seperti misalnya pada UMKM hijau. Nah, UMKM hijau itu sendiri itu mereka itu tidak memperjualkan produknya atau ayam hijau itu sendiri secara online. Jadi mereka itu hanya membuka offline store gitu, tidak ada online. Jadi orang-orang mungkin yang jauh dari rumahnya atau jaraknya cukup jauh dari tempat ayam hijau itu kan mungkin ingin memesan, tapi tidak ingin kesana kan jauh juga. Jadi lebih baik, alangkah baiknya itu UMKM ayam hijau itu bisa bisa diadakan juga secara online gitu. Maksudnya itu jadi diperjualbelikan juga secara online seperti di Gojek atau di GrabFood, juga bisa dimanapun. Nah, lalu yang kedua ada harga yang tidak sesuai dengan pasar yang ada. Nah, jadi pihak UMKM itu tidak boleh menjual produknya itu dengan harga yang tidak seharusnya gitu. Jadi mereka itu harus menetapkan harga sesuai dengan target pasarnya. Nah, kan UMKM ayam hijau itu berada di sekitar kampus Unjani. Nah, berarti ownernya itu harus memikirkan matang-matang untuk menetapkan harganya itu tidak boleh terlalu mahal ataupun terlalu murah. Jadi standar untuk para kalangan mahasiswa. Nah, lalu yang ketiga ada persaingan harga dengan sesama UKM yang sejenis, yaitu pengendaliannya dengan memperhatikan penetapan harga pesaing serta aspek-aspek lainnya seperti baik dari sisi internalnya ataupun eksternalnya begitu. Seperti misalnya kita memperhatikan aspek mereka itu, pihak pesaing itu menjual produk mereka itu dengan harga berapa atau dengan porsi yang sebesar apa atau sekecil apa. Kita tuh setidaknya harus memperhatikan itu. Nah, lalu yang berikutnya ada pengendalian risiko dari sisi operasional. Yang pertama ada bahan baku kurang berkualitas. Pengendaliannya yaitu dengan selektif di dalam memilih supplier bahan baku. Jadi jangan sampai kita hanya melihat harga bahan baku yang murah tetapi akan berpengaruh terhadap kualitas produk kita yang akan kita jual nanti. Bisa jadi nanti pengunjung akan merasa kecewa dengan produk yang kita jual karena merasa kok bahan bakunya tidak berkualitas. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan supplier bahan baku yang akan kita jual itu. Lalu yang kedua ada alat masak yang tidak berfungsi dengan baik, yaitu pengendaliannya dengan memperlihatkan kualitas serta melakukan pengecekan secara rutin peralatan masak. Jadi jangan sampai ketika misalnya kita itu dalam keadaan kondisi misalnya pengunjungnya itu amat sangat penuh, tetapi peralatan yang kita miliki itu mengalami gangguan, dan jangan sampai itu terjadi karena akan membuat pengunjungnya menunggu. Jadi
lebih baik pengendaliannya itu dengan cara melakukan pengecekan secara rutin, apakah alat masak yang kita gunakan untuk memasak ini masih berfungsi dengan baik atau tidak begitu. Lalu ada klien pekerja. Nah, klien pekerja di sini itu seperti misalnya ketika pegawai telah membeli bahan baku ayam berapa banyak, bahan baku lainnya seperti cabai dan lain-lain, tetapi misalnya ayamnya itu tidak ditaruh di dalam freezer atau misalnya disimpan begitu saja, tidak langsung dibersihkan atau apa begitu. Jadi sebaiknya itu harus dihindari agar kualitas bahan bakunya itu tetap terjaga. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai pengendalian risiko dilihat dari sisi pemasaran dan juga dari sisi operasional. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Siti Alvin dengan NIM 5111810333. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dari keuangan. Nah, terdapat beberapa risiko di dalamnya. Yang pertama yaitu harga bahan baku yang semakin sini semakin mahal. Nah, pengendaliannya yaitu untuk memperhatikan perubahan bahan baku dan mempersiapkan dana tambahan. Dan yang kedua yaitu ada salah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Pengendaliannya yaitu mempekerjakan tenaga kerja kompeten di bidang pencatatan, pemasukan dan pengeluaran serta melakukan pengecekan ulang. Dan yang ketiga yaitu ada keteledoran pekerja dalam memberikan kembalian pada konsumen. Nah, pengendaliannya yaitu mencatat setiap pembelian dengan bill untuk setiap konsumen. Dan yang keempat yaitu ada tidak terjualnya produk mengakibatkan kerugian. Pengendaliannya yaitu melihat data penjualan sebelumnya sebagai acuan. Nah, selanjutnya adapun pengendalian dari sumber daya manusia. Terdapat beberapa risiko, yaitu yang pertama menurunnya performa kinerja pekerja. Pengendaliannya yaitu memperhatikan setiap kebutuhan tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu ada cedera dalam memasak. Pengendaliannya yaitu menyediakan tempat memasak yang memadai dan memberikan space yang cukup agar pekerja tidak terkena percikan minyak ataupun hal lain yang dapat menyebabkan cedera. Dan yang ketiga yaitu ada pekerja tidak cekatan. Pengendaliannya yaitu memberikan peringatan kepada pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, selanjutnya adapun monitoring pada UMKM ayam sambal ijo ini. Nah, monitoring ini dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa komponen-komponen yang di dalamnya berfungsi sebagai mestinya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi seperti kecelakaan kerja, produk yang cacat, dan lain-lain. Maka, hal yang dilakukan pada UMKM ayam ijo ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu melakukan monitoring terhadap karyawan. Sebelum melaksanakan pekerjaan, setiap karyawan itu selalu melakukan pemeriksaan diri agar produk dan bahan baku tetap terjaga dari kebersihannya. Nah, dilihat dari kondisi seperti ini yaitu adanya virus COVID-19, dipastikan seluruh karyawan terhindar dari seluruh virus yang ada. Nah, seperti pengecekan suhu tubuh, selalu sedia hand sanitizer, dan dipastikan setiap karyawan negatif dari virus COVID-19. Dan yang kedua yaitu melakukan monitoring terhadap bahan baku. Melakukan pemantauan dari bahan baku ini sangatlah penting agar mengetahui berapa banyak lagi jumlah bahan baku yang sudah menipis sehingga tidak terjadi adanya kekurangan bahan baku yang mengganggu pada setiap produk. Monitoring ini dilakukan setiap hari. Nah, yang ketiga yaitu ada melakukan monitoring terhadap alat produksi. Pemantauan terhadap alat produksi dilakukan secara rutin sebelum dan sesudah pemakaian, seperti kompor, gas, wajan, dan lain-lain. Setiap 6-12 bulan sekali, warung ayam ijo ini selalu mengganti alat produksi karena untuk menjaga kesehatan konsumen pula dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti jika kompornya sudah tidak lancar untuk digunakan maka akan menghambat pada pekerjaan karyawan dan akan lalai pada pemesanan konsumen. Maka jika terjadi kelalaian secara terus-menerus akan mengakibatkan penurunan penjualan pula. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.